Dari panggung dakwah ke dunia bisnis, sah-sah saja dilakukan sejumlah ustadz kondang. Hampir semua dai papan atas mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berdakwah sekaligus berniaga. Tak heran Ustadz Zaki Mirza buka distro, Ustadz Riza Muhammad melirik bisnis skincare, Ustadz Sommet bisnis rokok herbal, atau almarhum Kiai Haji Arifin Ilham yang mewariskan bisnis madu Azikra kepada anak-anaknya. Soal bisnis, barangkali Ustadz Yusuf Mansur yang paling getol dan gila-gilaan. Beliau merambah bisnis batu bara, investasi tabung tanah, hingga pembangunan hotel bintang 5. Sayangnya, 3 bisnis yang dilakoni sang Ustadz berbuntut gugatan hukum perdata. Di bisnis batu bara, Ustadz Yusuf Mansur dituding melakukan wan prestasi, demikian pula bisnis investasi hotel dan tabung tanah. Jika kasus wan prestasi bisnis batu bara masih disidik oleh Polda Metro Jaya, kasus wan prestasi investasi hotel dan tabung tanah sudah masuk ke tahap persidangan. Kemarin siang, kasus tabung tanah yang dilaporkan 3 mantan TKW disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang Kota. Seperti sudah diduga, Ustadz Yusuf lagi-lagi tak menampakkan batang hidungnya. Saya mohon izinkan memberikan kembali apa yang sudah kita sepakati dulu. Tetap pelihara keinginan buat jadi pengusaha. Oh, maksudnya gitu loh. Iya, memang kalau memang itu saya berani ngomong. Walaupun di depan pabrik saya berani ngomong. Karena memang benar-benar itu transfernya atas nama rekeningnya UYM. Hari ini sidang pertama dari gugatan 3 orang korban daripada investasi tabung tanah. Kenapa kita gugat? Karena sejak mereka melakukan investasi sampai dengan hari ini, satu, tidak ada laporan mengenai investasi itu untuk apa. Tabung tanah itu apa sendiri kita nggak mengerti. Mudah-mudahan nanti di persidangan bisa dibuka apa yang dimaksud dengan investasi tabung tanah. Nabung tanah. Nabung tanah itu bener, ada. Dan saya bilang jangan sampai tanah-tanah itu dikuasain oleh orang-orang yang nggak benar. Kalau yang saya lihat beliau sama seperti sebelum-sebelumnya, karena kan beliau bukan pertama kali ini digugat, tahun lalu juga digugat, dan saya sampaikan hal-hal yang sama juga sekarang saya sampaikan ke teman-teman pers, sikap beliau yang seperti apa. Kalau dalam konteks yang dulu juga beliau tidak hadir juga diwakili kuasa hukum, toh juga itu nyatanya dibolehkan oleh hukum acara kan seperti itu. Total kerugian yang kita gugat ya, itu untuk Nyonya Surati sebesar 186 juta. Sekian, 186 juta. Kemudian untuk Aida Alamsyah itu sebesar 188 jutaan. Kemudian untuk Yeni Rahmawati, Yeni Rahmawati sebesar 185 juta. Jika bisnis investasi hotel Islami diretas Ustadz Yusuf Mansur tahun 2012, maka bisnis tabung tanah dilakoni sang Ustadz 2 tahun setelahnya. Tapi alih-alih janjikan tanah dan keuntungan finansial, 3 TKW yang pernah bekerja di Hong Kong malah rugi ratusan juta. Uang yang mereka investasikan pada tahun 2014, boro-boro balik modal, tanah yang dijanjikan pun tak pernah diberikan. Tapi benarkah untuk menyedot uang investor, Ustadz Yusuf Mansur membentuk koperasi simpan pinjam yang tidak jelas alias belum berbadan hukum? Ini para jemaah diundang untuk pengajian, yang datang katanya Ustadz. Lalu Ustadz berbicara soal nilai-nilai sedekah dan lain sebagainya, lalu menawarkan investasi tabung tanah, dan mereka tertarik. Jadi kalau ditanya kenapa, ya hampir semua yang hadir di situ tertarik. Nominalnya Bang untuk 1 meter tanah itu berapa? 2.200.000. Nggak tahu. Terus uang pendaftaran koperasi 200.000. Jadi setelah melakukan investasi tahun 2014 kalau tidak salah, beberapa kali coba dihubungi karena mereka di Hong Kong waktu itu dikasih website, dikasih email, tidak pernah dibalas. Bahkan ada yang dikasih nomor telepon, dihubungin sudah nggak bisa lagi.
Yang penting kita minta supaya gugatan ini dikabulkan, kemudian dinyatakan bahwa saudara Jam'an melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian masing-masing itu diberikan haknya, nanti nominalnya nanti saya. Jadi kita akan minta satu dikembalikan nilai pokok investasinya, uang bagi hasilnya, kemudian uang kerugian imaterialnya. Minggu depan sidang akan dilanjutkan dengan agenda mediasi. Ketiga TKW masing-masing Surati, Aida Alamsyah, dan Yeni Rahmawati berharap uang mereka kembali sehingga mereka masih menunggu itikad baik Ustadz Yusuf Mansur untuk menyerahkan hak-hak mereka sebagai investor. Dalam proses mediasi, waktunya 30 hari. Kemudian, kalau memang ada kesempatan untuk bermediasi dan waktunya kurang, bisa diperpanjang 30 hari lagi. Kemudian, para prinsipal wajib hadir. Ya, nanti silakan berkoordinasi dengan mediatornya mengenai jadwal mediasi. Masih disampaikan di atas, tadi masih menunggu mediatornya, tanggalnya juga belum disampaikan. Tapi biasanya 1 minggu, jadi mungkin minggu depan. Mediasi itu saya sampaikan sifatnya itu adalah tertutup dan rahasia. Ini formalnya ya. Jadi etikanya juga saya tidak pernah menceritakan apa yang akan terjadi nanti pada saat mediasi. Kalau mediasi itu kemudian sudah ada hasilnya, nah silahkan nanti rekan pers, teman-teman bisa mencermati sendiri hasil itu seperti apa. Lantas bagaimana reaksi Ustadz Yusuf Mansur terkait jeritan hati TKW yang merasa ditipu oleh dirinya? Memang ini ada sekelompok orang, saya juga nggak tega ngomongnya, yang sengaja memelihara seakan-akan saya bermasalah. Ya. Dan bermasalah terus gitu, karena dari 2017 dilaporkan ke berbagai kepolisian, dan terakhir gugat perdata. Ya. Kepolisian asal mau ngelaporin saya itu press conference besar-besaran, dan saya sebagai warga negara yang baik nggak kabur kemana-mana, nggak hilang, tetap di televisi, tetap di IG, dan menjalani BAP dengan baik tanpa ada pangkat bintang dan lain sebagainya. Nah ketika saya menang SP3 saya tidak keluar-keluar, tapi dilaporin lagi terakhir gugat perdata 2020 juga begitu. Nah, ternyata ditolak oleh hakim. Jadi udah berapa kali Pak Ustadz digugat perdata? Perdata baru sekali, ini yang kedua. Dengan begini kan sebetulnya ini kan yang terusak, yang tercemar kan nama baik. Sedangkan membangun nama baik itu kan bukan setahun 2 tahun, benar ya Tat ya? Nah saya mau positif aja, dengan cara begini kita harus tancap gas. Artinya Tat? Saya emang nggak mau mundur malah dengan begini. Maju terus? Ya kita tancap gas aja, kita mau beli Real Madrid kalian. Iya. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kasus pengancaman dengan kekerasan yang menahbiskan musisi Jering sebagai terdakwa kembali digelar meski tertunda sekitar 2 jam. Jering yang untuk kedua kali hadir secara offline di persidangan nampak lebih tenang daripada sidang sebelumnya. Seperti diketahui, pada sidang minggu lalu, Jering sempat adu mulut dengan Adam Denny, saksi pelapor, hingga mendapat peringatan keras dari hakim ketua. Pada sidang yang beragendakan mendengarkan saksi dari pihak JPU itu, kubu Jering tak banyak protes terkait keterangan saksi dari ahli bahasa yang menyimpulkan percakapan Jering versus Adam Denny di media sosial yang berbuntut laporan pidana. Yang menarik, usai persidangan Jering merasa tersanjung lantaran sang ahli bahasa ternyata adalah fans beratnya. Lantas, apakah keterangan ahli bahasa itu menguntungkan pihak Jering atau malah menguntungkan JPU dan Adam Denny? Meski kliennya terancam 6 tahun penjara, Sugeng Teguh Santoso optimis bakal membalikkan keadaan pada sidang berikutnya. Setidaknya Sugeng sudah mengantongi bukti baru terkait kebohongan fatal yang diduga dilakukan Elsha Rosana, kekasih Adam Denny yang turut bersaksi di sidang sebelumnya. Kubu Jering pun siap melaporkan Elsha dan Adam Denny terkait dugaan memberikan keterangan palsu. Adam banyak bohong dan banyak menghalangi fakta. Karena sekarang di medsos itu orang banyak manfaatin situasi gitu loh. Jadi ketika kita kritis tuh ada aja orang-orang yang manfaatin situasi terus nyari kerjaan di sana, nyari duit di sana, itu banyak kayak gitu sekarang. Karena kan pandemi orang nyari duitnya lewat cara-cara yang kotor.
Ditahan sejak 1 Desember 2021 lalu, Jering berharap mendapatkan penangguhan penahanan atau setidaknya menjadi tahanan kota. Untuk memuluskan niatnya itu, Jering bahkan sudah mengurus perpindahan domisili dari Denpasar ke DKI Jakarta. Praktis, Nora Alexandra sang istri juga ikut pindah. Lantas bagaimana Jering menyikapi isu keretakan rumah tangganya? Benarkah ketidakhadiran Nora pada sidang kemarin menjadi sinyal buruk bagi keutuhan rumah tangga Jering dengan mantan istri Alif Ali itu? Jadi berarti kedepannya berapa kali Enggak, kedepannya saya mau fokus ke istri. Dengan istri saya sudah hampir 2 tahun tidak bahagiain dia. Jadi utang banyak sama istri, mau fokus membuat apa? Untuk bikin keturunan juga, karena usia saya sudah hampir 45. Orang tua juga sudah sepuh, masih utang cucu sama beliau. Medsos akan saya gunakan hanya untuk pekerjaan saja. Jadi nggak akan ada lagi yang namanya polemik-polemik yang bisa berujung seperti ini lagi. Intinya saya sudah kapok lah.